Hai guys, ketemu lagi di vlogku dan jujur waktu aku trip ke Italia yang kedua kali, tujuanku adalah naik gondola dan Pisa Tower. Aku pengen banget naik perahu melewati kanal-kanal, dikelilingi bangunan-bangunan khas Italia. Gimana sih rasanya? Apakah seindah yang kubayangkan? Guys, di video ini aku share pengalaman di atas gondola, lengkap dengan tips, harga, dan fakta unik yang jarang dibahas. Tonton sampai habis ya, biar kita bisa ke Venesia lagi suatu saat nanti. Let's go! Apa bayangan kalian kalau dengar kata Venice? Mungkin kita sama ya, Venice adalah kota yang ada di Italia, terkenal dengan kanal, gondola, dan romantis. Kalian sama nggak kayak aku? Well, Venice atau Venezia ini adalah ibu kota daerah Veneto dan provinsi Venezia di Italia. Di Venice, masyarakatnya menggunakan transportasi air yang bernama gondola untuk bepergian di dalam kota. Dan gondola ini sudah dipakai sejak 500 tahun yang lalu loh. Menurut sejarah, pada abad ke-17, jumlah gondola di Venesia ini sudah mencapai 10.000. Wow, banyak banget ya. Selain menjadi transportasi umum, gondola ini juga menjadi transportasi pribadi pada masa itu. Ya kayak mobil gitu kali ya. Sampai makin banyak gondola pada abad ke-20. Dan karena saking banyaknya untuk mengurangi kepadatan transportasi, maka jumlah gondola mulai dikurangi. Dan diperkirakan saat ini jumlah gondola itu hanya tinggal 400 buah. Tapi nggak usah khawatir ya guys, karena di sini banyak banget gondola yang disewa. Jadi tetap bisa bepergian. Gondola di Venice ini masih dibuat dari kayu loh, meskipun zaman terus berubah. Dan sebenarnya ada material baru yang lebih cocok untuk kapal. Tapi material gondola ini nggak pernah berubah. Gondola masih dibuat dengan ukuran panjang 10 meter, lebar hanya 1,5 meter. Dan pengoperasian gondola ini juga masih dilakukan manual oleh gondolers. Venesia ini terdiri atas ratusan pulau kecil. Diperkirakan ada sekitar 118 pulau kecil yang saling berdekatan. Jadi tidak heran kalau Venice ini punya banyak kanal air. Diperkirakan ada 170 kanal yang memisahkan antar pulau. Kanal itu kemudian dihubungkan dengan jembatan yang ada lebih dari 400 jembatan. Venice disebut kota hantu dan katanya juga disebutkan kalau nanti pada tahun 2030 Venice ini hanya akan dikunjungi turis pada siang hari saja. Populasi penduduk Venesia dari tahun ke tahun terus menurun, bahkan sampai 50 tahun terakhir penduduk di kota ini turun dari 120.000 menjadi 60.000 jiwa. Penurunan ini terjadi karena banyak orang pindah ke tempat yang lebih aman. Nah, kota Venice ini sudah cukup lama mengalami ancaman tenggelam dengan terus naiknya permukaan air laut. Venice disebut kota paling romantis, masa iya sih? Kenapa ya bisa seromantis itu? Well, let me tell you a little story. Venice itu dibangun di atas lebih dari 100 pulau kecil yang dihubungkan sama jembatan dan kanal. Jadi, ini kota terapung yang berdiri di atas air. Dan dulu banget sekitar abad ke-5 kota ini dibangun sama orang-orang yang kabur dari serangan barbar di daratan. Mereka nyari tempat aman dan akhirnya mereka buat kota di tengah laguna. Nah, keren gak sih? Nah, makin lama Venice ini jadi pusat perdagangan, seni, dan musik. Bahkan banyak banget seniman, penyair, sampai bangsawan Eropa jatuh cinta sama vibes-nya. Dan sekarang Venice jadi tempat impian untuk honeymoon, pre-wedding, bahkan lamaran di gondola. Kayaknya emang ada sihir ya di kota ini, antara arsitektur klasik, suara air yang tenang, sama jalanan sempit yang bikin kamu ngerasa lagi jalan di dalam lukisan hidup. That's why Venice dikenal sebagai salah satu kota paling romantis di dunia. Romantisnya ini bukan yang lebay, tapi yang bikin hati tenang. Kayak jatuh cinta tanpa drama, gitu deh. Naik gondola ini opsional sih guys, karena lumayan juga ya harganya, mulai dari 90 euro per 30 menit. Tapi ada alternatif, ternyata 2 euro itu hanya 2 menit nyoba gondola. Tapi ada harga ada rupa ya.
Yang 2 euro ini gondolanya biasa saja, jadi nggak kayak dikasih karpet dan lain-lain gitu. Nah yang lumayan mahal, ini kayak di internet dengan desain gondola kayak kerajaan gitu loh yang start from 90 euro. Satu perahu ini bisa dinaiki 5 orang plus satu gondolersnya. Dan harus balance ya duduknya biar nggak numplak di kanal. Dan ternyata naik gondola itu menurutku bukan cuma romantis tapi juga rame, seru, dan penuh tawa. Kami menyusuri kanal-kanal sempit di tengah kota tua Venice, melewati bangunan-bangunan klasik khas Italia yang usianya bisa ratusan tahun. Dan itu tuh tetap kokoh gitu loh. Setiap belokan itu seperti lembaran sejarah. Bayangin deh, jendela tua masih dipakai sampai sekarang, atau balkon kecil tempat orang zaman dulu nulis puisi dan surat cinta itu masih ada. Dan walaupun ramai, momen ini tetap kerasa spesial banget, apalagi pas gondolersnya nyanyi lagu Italia. Tapi yang di gondolersku nggak nyanyi, cuman ngomong-ngomong Italia gitu. Lumayan lah ya, kayak lagi syuting film klasik. Habis ini kita langsung nyari tempat duduk dong. Kita foto dalam sekali. Nah, tadi udah bilang tadi terus ya, gereja terus. Ieri ho fatto bollito di carne. Nggak tahu Ya, dia mau kemarin apa saya nggak berani Mama. di laut gini takut. Bollito, ma di me. Dai. Kayak Bu ini Pak Hardi nggak berani, nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau. Ya, rupanya. Hati-hati Ibu. Ma perché mi avevi fermato? Halo? Halo, ada Bu, hati-hati Bu. Questo lo sei va. E poi proviamo a guardare insieme questa roba un attimo, magari te ricordi a capito. Magari ti sento, te ricordi. Sudah imbangin. Ayo terjedot. Ayo terjedot. Ibu hati-hati Bu. Bu, jangan berdiri Bu, itu berdiri Bang. Takut Ibu. Dove sta sentare, sai? No train. Itu ada kantor kayaknya ya, kantor gereja ya. Nggak tahu deh Bu apa itu. Oh, makanya. Kalau bilang seperti kita harus jaga keseimbangan. Serem. Tenang Bu, pokoknya tenang Bu. Oh, dia tuh Sungai Musi ya. Sungai Musi lebih ini ya Bu ya. Ayo sih balik kamera. Ya. Venice memang punya cara unik buat bikin kami jatuh cinta, bahkan lewat perjalanan yang sederhana. Dan yang paling penting, kebersamaan bareng orang-orang seru, bikin semuanya makin berkesan. Habis naik gondola, kami makan siang nyari makanan halal dan adanya pizza, ya sudah lah ya. Memang afdol sih makan pizza di Italia, yeay!
Dan meskipun di gang sempit gitu guys, tapi banyak banget toko-toko branded di sini. Gangnya itu bersih dan gak kumuh, mau jalan sampai jauh juga nyaman-nyaman saja sih. Karena kan memang mayoritas di sini orang pada jalan ya, gak boleh ada kendaraan bermotor. So enjoy Venice. Sempat sih membayangkan kalau punya kans bisa tinggal di sini, kayaknya enggak dulu deh. Karena memang kalau mau ke kota lain, mesti naik kapal. Bercandaannya gini nih, ini gimana ya kalau pada mau ngedate karena emang nggak ada kendaraan. So pilihannya kalau nggak jalan kaki ya naik sepeda. Lucu juga sih. Jadi effort kalau sampai kencannya dibatalkan sepihak, gimana dong? Udah jalan jauh gitu. Red flag banget kan? Unik juga ya, bisa menjadi acuan komitmen. Well guys, itu cerita pengalamanku pertama kali ke Venice dan naik gondola. Kalau kali ini bersama rombongan, mungkinkah suatu saat nanti akan bersama pasangan? Hai. Untuk berkunjung dan menikmati vibes kota romantik, worth it banget sih ini Venice. Kalau kalian mau kesini beneran oke dan layak. Kalau kalian suka kontenku atau hal lain yang mau kalian sampaikan, tulis di komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, juga share ya. Thank you sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!